bahwasanya agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ketika podcast kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kita guru kita tercinta Ustadz Abu Islah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz, kali ini di podcast kita kali ini ada sesuatu yang pengen saya obrolkan bersama Ustadz. Permasalahan yang mungkin selalu ditanyakan oleh teman-teman saya terdekat mungkin dan juga teman-teman semuanya juga. Pentingnya kenapa sih kita harus memilih teman sepergaulan atau bahasa kerennya sahabat mungkin Ustadz gitu kan. Apa sih urgensinya atau pentingnya kenapa kita harus memilih teman kita Ustadz? Gitu Ustadz. Jadi memilih teman ini adalah memang perkara yang sangat urgen, yang sangat penting sekali dalam hidup kita, terlebih dalam agama kita. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, bayangkan agama seseorang bisa tergantung oleh temannya. Kemudian beliau mengatakan fal yanzur ahadukum man yukhadilhu. Maka hendaknya seseorang melihat tentang siapa, dengan siapa dia itu harus berteman. Hal ini sangat bisa masuk akal sekali. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu kan manusia diciptakan dengan keadaan sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu adalah makhluk yang dia itu butuh teman gitu, butuh tempat obrolan, tempat bersama-sama lah ya teman. Nah, kalau teman ini baik, otomatis akan menyeret, mengajak dirinya menjadi yang baik. Kalau temannya buruk, ya otomatis akan menjadikan dirinya buruk. Dan ini bisa kita lihat di lingkungan kita, di sekeliling kita, di mana ada sebagian orang-orang yang dulunya mungkin dia tidak baik, yang mungkin dulunya dia itu bawaannya adalah anak yang gak baik atau orang tua yang tidak baik. Kemudian berada di lingkungan yang baik, kemudian berteman dengan teman yang baik, dia menjadi anak yang baik ya. Mungkin dulu orang tuanya adalah orang tua yang tidak baik ya, atau orang tua yang tidak kenal agama. Tetapi ketika dia berteman dengan seorang teman yang kenal agama, akhirnya dia menjadi baik. Demikianlah sebaliknya, ketika ada ya mungkin seseorang atau seorang anak yang mungkin dia lahir dari lingkungan keluarga yang baik, lingkungan yang soleh, orang tua yang soleh ya, qadarullah dalam pertemanannya, dalam pergaulannya dia berteman dengan anak-anak yang tidak baik ya. Maka tidak mustahil akhirnya dia terbawa kepada keburukan, terbawa kepada kejelekan. Maka tidak heran tadi Nabi mengatakan bahwasanya agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ketika agama temannya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Sebaliknya ketika temannya buruk, ya dia akan sedikit demi sedikit kebawa kepada keburukan tersebut. Gitu. Masya Allah. Ya. Sebegitu urgensinya ya Ustadz. Ya, sangat penting sekali. Nah, ada beberapa yang mungkin harus kita hindari kan Ustadz, dari kita kan juga harus benar-benar memilih teman kita tadi. Nah, biasanya dari karakter itu tipikal teman, istilahnya sifat dari teman-teman kita yang sekiranya memang harus jadi pentingnya kita untuk dihindari. Contohnya sifat-sifatnya seperti apa ini buat ya kita Ustadz, untuk nasihat untuk kita Ustadz. Fadil Ustadz. Ya, jadi yang jelas kalau teman yang buruk, teman yang jelek itu adalah teman yang tidak menjalankan perintah syariat, ya, perintah agama Allah Subhanahu wa taala, perintah Islam. Yang kedua adalah teman yang tidak memiliki akhlak yang baik, ya, akhlak yang buruk. Ya. Ini harus dijauhi. Teman yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sangat bahaya sekali. Teman yang dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak belajar ilmu agama, dia tidak menjalankan perintah-perintah yang ma'ruf yang diwajibkan kepadanya, dia tidak tunaikan, kemudian kita jadikan teman, ini sangat bahaya sekali ya. Lama-lama dia nanti juga akan ke bawah. Mungkin tadi dia seperti misalnya di awal tadi kita sampaikan, mungkin dia adalah anaknya orang yang baik, anak orang yang soleh, tapi berteman dengan teman yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ya mungkin Islam tapi cuman Islam KTP kan ya. Islam
hanya sekedar namanya saja tetapi tidak menjalankan perintah-perintah Allah, ya sedikit demi sedikit kita akan terbawa kalau berteman dengan teman tersebut. Atau mungkin teman yang memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, ya. Akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu ya buruk dari segi ucapannya, buruk dari segi perilakunya, ucapannya mungkin ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, ya. Kemudian perilakunya, tindak tanduknya, ya kakinya, tangannya digunakan pada perkara-perkara yang jelek. Ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, apalagi kehidupan anak-anak, ya. Sering kan kita lihat anak-anak itu, kalau kita lihat anak itu kan lahir sebenarnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan murni, terbawa oleh fitrah Islam. Tapi ketika berteman dengan atau bergaul dengan teman yang ada di sekitarnya yang buruk ucapannya, itu anak itu pulang tiba-tiba membawa ucapan yang buruk, ya, bahasa-bahasa hewan misalnya atau bahasa-bahasa yang kasar, ya. Padahal di rumah sudah kita kita ajari yang baik-baik, kita ajari ucapan-ucapan yang baik. Dia cuman berteman cuman berapa hari atau berapa jam saja, itu ketika temannya buruk pulang itu sudah membawa ucapan-ucapan yang buruk. Nah, pengaruh dari mana ini? Pengaruh dari teman tersebut. Jadi sangat penting, ya, kita menentukan teman kita itu siapa, ya, apakah yang baik ataukah yang tidak baik. Yang tidak baik ya contohnya seperti tadi, yang dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan juga dia memiliki akhlak yang tercela, akhlak yang buruk itu. Masya Allah. Jadi itu benar-benar harus dihindari, ya Ustaz, ya, terkait seperti itu. Nah, biasanya juga ada salah satu tips yang mengatakan bahwa ketika kita sudah berhijrah gitu Ustaz, ya, karena kita sudah mendapatkan hidayah, kita sudah berhijrah, salah satu tipsnya adalah memilih lingkungan yang membawa kita kepada kebaikan agar kita tidak istilahnya futur lagi, agar hijrah kita istiqomah. Apakah betul begitu juga Ustaz? Itu ya, benar, seperti itu benar. Jadi kalau kita sudah berhijrah, ya, dari dulu kita mungkin ahlul maksiat, orang yang gemar bermaksiat, atau dulu tinggal di lingkungan yang maksiat, itu ya ketika kita sudah berhijrah, punya tekad yang kuat, niat yang bulat untuk kita berhijrah, memiliki agama yang baik, maka lingkungan itu sangat penting, ya. Jadi ketika sudah berhijrah, pilihlah lingkungan yang benar-benar membawa kita istiqomah, ya. Istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini sangat sulit, ya. Jadi mungkin ada orang yang dia sudah berhijrah, dia sudah menjadi orang yang baik, tetapi tidak merubah lingkungannya, ya. Tidak merubah lingkungannya, mungkin lingkungan sekitar atau lingkungan pertemanan, ya, tidak dirubah. Bisa jadi dengan berjalannya waktu ketika ada masalah, ketika ada problematika, dia tidak bisa menyelesaikan, akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Dia akhirnya bisa kembali lagi ke awal. Dan itu, ya, bisa kita lihat, dan banyak kejadian yang demikian karena dia tidak memilih lingkungan yang baik, teman yang baik, yang dulunya dia sudah berhijrah, sudah punya tekad niat hijrah, maka ya bisa jadi dia akan kembali seperti yang dulu. Dan itu pernah juga dikabarkan, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa, ya, datang kepada seorang ya mungkin dipandang ahli agama atau seorang ahli ibadah, kemudian bertanya, aku ini sudah membunuh 99 orang, nah, apakah masih ada pintu taubat? Kata orang yang ahli ibadah tadi, enggak ada, kamu itu 99 itu banyak kan, yeah. Kan gitu, 99 nyawa dibunuh, akhirnya enggak ada. Ya. Orang tersebut akhirnya apa? Ya, akhirnya membunuh sekalian, aja. Genap 100. Nah, genap 100 itu. Nah, setelah genap 100 datang ke ahli agama yang dia itu paham din, paham agama. Tanya, saya ini sudah membunuh 100 nyawa, apakah ada pintu tobat? Ya, seorang alim, seorang ulama tersebut mengatakan, ya, siapa yang menghalangi Anda dari bertobat? Bertobatlah sesegera mungkin, tetapi di antara pesan saya, kamu harus pindah dari tempat lingkunganmu yang buruk tersebut ke tempat lingkungan yang baik, ya. Apa yang dikhawatirkan dari si alim tadi? Dikhawatirkan ya tadi
dia bisa menjadi yang buruk, bisa kembali buruk setelah dia bertobat, setelah dia mungkin berhijrah kepada kebaikan. Ya. Jadi lingkungan pertemanan itu sangat penting sekali. Gitu. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz ilmunya pada kesempatan kali ini. Itu teman-teman, pentingnya urgensi kita memilih teman, teman kita bergaul sangat penting sekali berdasarkan syariat kita agar benar-benar kita menjaga agama kita. Demikian tadi podcast kita kali ini. Insya Allah ketika ada teman-teman pertanyaan yang ingin dibahas atau permasalahan yang ingin dibahas di podcast, silakan teman-teman kirimkan pertanyaan melalui di kolom komentar yang sudah ada. Insya Allah kita akan bertemu kembali di podcast kita berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast